Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Maestro Keroncong Waljina mengaku bangga dan salut dengan Museum Musik Indonesia Malang yang merawat banyak karyanya yang terdiri dari kaset dan piringan hitam. Waljina mengaku tidak menyangka para pegiat musik di Malang mengapresiasi karyanya selama ini. Maestro Keroncong Indonesia Waljina berkunjung ke Museum Musik Indonesia di Malang untuk melihat karyanya dalam bentuk piringan hitam dan kaset yang terawat dengan baik. Waljina mengaku saat ini dirinya hanya menyimpan 7 piringan hitam di rumahnya. Waljina mengapresiasi keberadaan Museum Musik Indonesia ini yang menyimpan karya para musisi Indonesia hingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Ya seneng dong ya. Oh berarti suaraku ya apik tenan. Gitu. Oh bae suaraku ibarat apik tenan ya. Kalau saya mendengarkan suara saya ya. Itu melengking gitu. Yang saya besok dulu. Sekarang pun besok. Kesan-kesannya kalau melihat rekaman ini Bu, platnya masih ada, kaset masih ada. Kalau jenengan kan katanya kan sudah dikasihkan ke teman-teman itu. Luar biasa. Luar biasa. Masih terawat baik Bu ya. Platnya ini masih terawat baik Bu. Iya, masih dirawat ya. Iya, aku seneng banget. Seneng banget. Saya ngulei lagu saya, dipake wong kanca-kanca saya ngepek kabeh. Saya sampai tidak. Iya. Di rumah yang masih ada tinggal apa? Tinggal 7. Tinggal 7 platnya ya. Oh yang platnya. Platnya. Kalau keseluruhan berapa Bu? Gimana? Jumlah keseluruhan. Kalau semuanya ya ada 200 ada. Nah album ya luwih oke banget. Nah lagu 1.700 lagu. Gerakan berbagi makanan kepada masyarakat di Kota Malang terus bergulir. Salah satunya dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap yang meluncurkan Warung Dermawan. Warung ini menyediakan 100 porsi makanan gratis setiap harinya yang diperuntukkan bagi semua lapisan warga di kawasan Jalan Nusa Kambangan, Malang. Kepala Cabang ACT Kota Malang Abidin Hanif mengatakan Warung Dermawan ini merupakan lokasi kedua setelah yang pertama berupa Soto Dermawan yang berada di daerah Karangploso. Abidin mengaku setiap harinya Warung Dermawan ini menyediakan 100 porsi nasi uduk untuk warga. Aksi ini merupakan salah satu cara dari ACT untuk saling berbagi di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir. Warung Dermawan ini diharapkan menjadi wadah solidaritas antara dermawan dan mereka yang membutuhkan makanan sehari-hari. Alhamdulillah kita baru launching Warung Dermawan, yaitu dengan menunya nasi uduk ya. Dan di sini kita siapkan 100 porsi setiap hari, buka dari Senin sampai Sabtu ya. 100 porsi itu masyarakat manapun boleh makan di sini, baik itu punya uang ataupun tidak punya uang. Yang penting dia bisa dan mau berdonasi minimal dengan doa. Gitu. Kegiatan ini udah dilakukan sejak kapan ya? Alhamdulillah untuk kan berhubung ini di sini adalah cabang kedua kita. Kalau cabang pertama ada di Karangploso, alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Di sana konsepnya ya ini Soto Dermawan. Jadi sama, tapi menunya di sana berbeda dengan ini. Kalau yang di sini adalah cabang kami yang kedua, alhamdulillah hari ini diresmikan seperti itu.
Peduli Inklusi UB atau Formapi mengajak kepada mahasiswa di Universitas Brawijaya untuk mewujudkan kampus UB yang ramah kepada penyandang disabilitas. Ketua Umum Formapi UB, Nina Maharani mengatakan salah satu cara paling sederhana dan mendasar yang harus disampaikan adalah dengan tidak memandang sebelah mata kepada para mahasiswa penyandang disabilitas yang ada di kampus. Dia tuh pusat layanannya yang menyediakan fasilitas kayak gitu. Nah, kalau Formapi ini dia organisasi di mana sebagai wadah atau fasilitator mahasiswa difabel ataupun malah non-difabel juga untuk sama-sama ikut supaya kampus UB ini menjadi kampus yang ramah disabilitas seperti itu. Jadi organisasi sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak difabel. Nah, kalau untuk program kerjanya sendiri, itu di situ kita ada beberapa program kerja, karena kan di sini UKM Formapi dibagi menjadi beberapa departemen. Jadi yang pertama ada advokasi, terus humas, PSDM, pendidikan, terus juga sisanya tuh ya sekretaris sama bendahara, seperti itu. Nah, nantinya di program kerja ini sasarannya bukan hanya untuk masyarakat, maksudnya mahasiswa difabel aja, tapi juga masyarakat umum, juga masyarakat UB, fungsinya untuk ningkatin awareness kita soal kayak gimana sih cara nge-treat anak-anak difabel dengan baik, kayak gitu. Jadi nggak istilahnya kita tuh nggak memandang sebelah mata mereka kayak gitu. Kesetaraan menjadi kunci dari terwujudnya pendidikan inklusi. Arselia Imanda Putri, Wakil Ketua Formapi UB mengatakan bahwa kesetaraan dalam semua bidang antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas menjadi kunci dari pendidikan inklusi. Imanda menyebut melalui Formapi UB saat ini memiliki beberapa program yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aktivitas antara mahasiswa disabilitas dan non-disabilitas. Ini ada gambaran secara umumnya dulu ya. Jadi Formapi ini nggak jauh dari kalimat yang membentuknya sebelumnya, yakni Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, seperti itu. Yang mana disingkat menjadi Formapi, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di lingkup Universitas Brawijaya. Yang mana untuk UKM Formapi ini kami berfokus pada isu-isu disabilitas yang ada di dalam maupun di luar kampus Universitas Brawijaya, seperti itu. Dan selain itu untuk UKM Formapi ini kita juga menjunjung tinggi yang namanya inklusivitas, seperti itu. Jadi inklusivitas ini merupakan kesetaraan, jadi di antara kita dan yakni sebagai non-disabilitas dengan teman-teman kita disabilitas ini, kita setara, tidak ada perbedaan, seperti itu. Dan berbicara mengenai program kerja yang ada di Formapi, yang mana itu mendukung untuk terciptanya kampus yang ramah disabilitas, sudah dijelaskan pula oleh Nina tadi bahwasanya di dalam Formapi ini dibagi menjadi beberapa departemen, yang mana departemen-departemen ini memiliki program kerjanya tersendiri, dan tentu saja program kerjanya ini tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas. Contohnya ada disability awareness, lalu ada sekolah inklusi, yang mana di sini kita mempelajari bahasa isyarat, bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita yang disabilitas. Tim Penanganan Dampak Bencana MBKM Semeru Cluster Economic Recovery yang sedang menyusun skema Post-Disaster Recovery Plan menggunakan fokus skema rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi berdasarkan hasil pemetaan kerugian ekonomi dan kehilangan yang dialami oleh masyarakat terdampak bencana di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kita mengetahui potensi-potensi ekonomi apa yang hilang ya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum bencana, maka harapan kita bisa turun dan kemudian datang memberikan support dengan prioritas intervensi yang tepat. Ada dua yang kita perhatikan dalam konteks 3 minggu terakhir ini kami di lapangan bersama adik-adik di MBKM Semeru. Itu kita coba buat semacam yang ketiga, itu yang tersebut sebagai 3 besarnya, itu kita sebut sebagai Post Disaster Recovery Plan. Nah, di situ ada 2 isu besarnya, Mbak Dini. Ya. Yang pertama adalah isu rehabilitasi, yang kedua adalah isu rekonstruksi. Nah, 2 isu ini sangat terkait dengan isu yang pertama yang tadi saya sebut sebagai recovery assessment itu tadi, damage and loss. Jadi recovery itu diarahkan pada 2 perkara. Ya, di daerah bencana, dalam hal ini di
Kecamatan Pronojiwo. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus berjalan secara selaras, demikian Mbak. Nah, harapan kami ya, rehabilitasi yang diperhatikan oleh atau oleh teman-teman tim di lapangan itu bisa setidaknya ya memperbaiki dan memulihkan semua aspek layanan publik masyarakat itu sampai tingkat memadai pada wilayah yang terdampak bencana. Nah, itu isu kuat dari rehabilitasi itu, rekonstruksi plus rehabilitasi. Kemudian mungkin di klaster kami yang menjadi perhatian kami itu adalah hingga 1 tahun ini adalah nanti adalah rekonstruksi. Nah, ini rekonstruksi ini membawa banyak isu, Mbak, ya. Jadi rekonstruksi ini kan terkait dengan pembangunan kembali semua prasarana-sarana kelembagaan ya, pada wilayah bencana. Jadi di situ efeknya nanti harapannya tidak hanya pada masalah fisik, tapi juga pada kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum, ketertiban, dan seterusnya. Peneliti Sungai Brantas, Dr. Asus Maizar mengatakan selain terdapat cemaran dalam aliran Sungai Brantas, timnya juga menemukan adanya metalotium, pengikat logam berat yang ada dalam sungai. Metalotium ini menurutnya sudah banyak dikaji secara literatur sehingga timnya sudah memiliki bahan ketika akan dilanjutkan dalam penelitian di laboratorium. Berikut paparan singkat Asus mengenai metalotium. Metalotium ini memang protein khusus yang dia mampu membending, mengikat, mengkelat logam berat. Jadi bukan logam serta-merta logam berat saja, tapi logam esensial dan logam non esensial. Itu MT. Dia ikat, dia bending, sehingga ketika terjadi peningkatan logam, si MT ini akan meningkat. Jadi dia bisa disebut sebagai biomarker untuk peneliti-peneliti seluruh dunia ya, dari itu mensepakati itu sejak ditemukan MT itu tahun berapa ya, 1955 ya, itu diinisiasi diisolasi dari korteks ginjal kuda waktu itu ya, yang saya baca dari literatur ya, itu kita baca di jurnal yang dikemukakan oleh Marcoses and Pali itu ya, dia menyatakan seperti itu. Sampai sekarang itu sejak tahun 2014 kami teliti, dan alhamdulillah itu kita rilis 3 jurnal internasional Scopus Q1 ya, dari MT metalotium ini itu. Kemudian dari rangkaian itu kita teliti juga di Sungai Brantas metalotium ini pada gastropod di Sungai Brantas. Jadi ekspresinya kita pelajari ya, kita pelajari melalui metode imunohistokimia, jadi kemudian metode ELISA, kemudian juga pakai di LSIH sini ya, pakai CLSM, itu kita juga IHK, kemudian kita pelajari dengan CLSM, itu juga beberapa yang kita dapat. Hasil penelitian dari tim FPIKUB, terdapat 10 stasiun alihan hulu Sungai Brantas menemukan bahwa terdapat cemaran tinggi dalam sungai tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa aliran pencemar. Dari hasil tersebut, Asus dan timnya meyakini bahwa pencemaran dari berbagai polutan telah terjadi di Sungai Brantas, dan hal ini membutuhkan penanganan yang memadai dari berbagai daerah yang teraliri Sungai Brantas. Yang tahun pertama kemarin untuk Sungai Brantas itu kita pelajari Das Brantas Hulu, ya, meliputi wilayah Tulungagung, Mojokerto, Surabaya, Kediri, Jombang, Malang, Batu, kemudian Tulungagung sudah ya, 3 lokasi lagi ya, Tulungagung 2 lokasi, Kediri 2 lokasi ya. Jadi di beberapa lokasi tadi itu kita pelajari beberapa biomarker, diantaranya tadi hematologi pada ikan yang eritrosit, leukosit dan seterusnya tadi. Kemudian juga gula darah ikan. Gula darah ikan ini ternyata ikan juga bisa mengalami gula darah tinggi sama dengan manusia. Jadi itu
Coba nanti ada di buku juga ya, di buku fisiologi itu juga menyatakan hal yang sama. Ternyata ketika kita pelajari di lapang juga seperti itu indikasinya. Kalau cemaran tinggi, gula darah ikan juga ikutan tinggi, jadi seperti itu mengindikasikan stres. Kemudian variabel hemosit juga ya. Hemosit ini darahnya moluska ya. Jadi gastropod itu kita pelajari, hemolimnya itu di situ ada variabel hemosit. Hemosit ini kita pelajari ada namanya ya, THC dan DHC. Jadi ada total hemosit count dan diferensial hemosit count. Kedua-duanya juga mengindikasikan pencemaran. Ini tidak hanya di satu stasiun, tapi semuanya yang kita pelajari ya, 10 stasiun yang saya sampaikan tadi. Jadi di Sungai Brantas ini sudah mengalami pencemaran. Tim MBKM Semeru UB membuat program yang untuk masyarakat terdampak bencana Semeru untuk menghadiri aktivitas ekonomi aktif dengan mengembangkan industri pengolahan komoditas salak. Hal ini disampaikan oleh Putu Mahardika Adi Saputra dari Tim Pengembangan Materi Economic Recovery MBKM Semeru. Kami sudah memutuskan prioritas kami yang pertama adalah mengembangkan bagaimana produk komoditas salak ya, di Desa Sidomulyo itu bisa berkembang dan kemudian bisa membantu perkembangan ekonomi secara kewilayahan. Nah, banyak isu yang ternyata kami ketahui di lapangan itu desa terdampak seperti Supit Urang itu memang kebanyakan mata pencaharian daripada petaninya dan masyarakatnya itu ada di bukan petani ya, masyarakatnya itu ada di pertambangan ya, jadi sebagai penambang pasir dan mungkin kecil porsinya di pertanian dan di peternakan. Nah, sehingga isunya menjadi lebih luas. Kita tidak bisa fokus hanya pada desa terdampak, pembangkitan atau menginisiasi aktivitas ekonomi produktif hanya di lokasi terdampak, tetapi mestinya bicara tentang hal yang lebih luas, lokasi kewilayahan, dalam hal ini desa yang kurang terdampak ya, dalam hal yang masih ada di Kecamatan Pronojiwo, yaitu Desa Sidomulyo yang memiliki input salak. Nah, harapan kami mudah-mudahan aktivitas yang lebih masif itu hadir di desa penyangga, desa pendukung di Kecamatan Pronojiwo untuk mendukung Desa Supit Urang yang terdampak, dan kemudian aktivitas ekonomi bisa hadir di situ. Harapannya demikian. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.